Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du, kita panjatkan rasa syukur kita, rasa yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Ada perasaan nikmat yang luar biasa, ada rasa nikmat yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati kita, sehingga kenikmatan itu terasa. Amin Allahumma. Sehingga kita bisa menikmati puasa kita beberapa hari ini, qiyamul lail kita beberapa malam ini. Kemudian setelah kita menjalankan ibadah puasa dan menjalankan tarawih, lalu kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya Allah amalan kami ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar niat-niat ibadah kami hanya untuk Engkau ya Allah. Dan Engkau Maha tahu bahwa kami membutuhkan pahala yang banyak, rahmat dan ampunan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini di dunia yang fana. Kemudian kami juga dapat menjalani kehidupan di akhirat yang dimulai dari kehidupan alam barzakh dengan penuh keselamatan dan kesejahteraan ya Allah, dengan izin Engkau. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ya Allah Engkau jadikan malam-malam yang telah lalu adalah malam Lailatul Qadar. Amin. Sehingga kami bisa mendapatkan pahala yang berlimpah. Sebagaimana ya Allah Engkau kabarkan di dalam surat Al-Qadr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam yang paling mulia, malam yang paling istimewa. Dalam satu tahun hanya sekali, dan itu satu malam itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah malam yang mulia itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Allah menjelaskan dengan tegas, singkat dan jelas bahwa malam yang mulia itu, satu malam yang mulia itu nilainya lebih baik. Khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah kalau sudah menghendaki seperti itu, ya. Tatanazzalu malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Pada malam yang mulia itu, para malaikat turun. Demikian juga malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril, turun atas perintah Allah untuk mengatur segala urusan. Bapak Ibu, kalau malam Lailatul Qadar turun, itu ciri-ciri dan tanda-tandanya itu dimulai dari terbitnya matahari. Kalau matahari nanti yang mestinya panas terik, teriknya, rasa panasnya itu terasa di dalam ketika menyentuh kulit, maka pagi itu panasnya matahari tidak terasa. Dia hanya terang, jernih. Diterangkan di dalam ayat ini, tatanazzalu alaihim tatanazzalu malaikat. Saking banyaknya malaikat yang turun, ya, jumlahnya tak terhingga, sehingga memadati planet bumi ini. Planet bumi ini menjadi pusat kunjungan yang luar biasa.
Para malaikat turun kamu ke bumi. Karena apa? Di bumi itu hamba-hambaku yang beriman hidup. Aku harus menjaga, aku harus mengayomi. Saking banyaknya malaikat sampai matahari itu dilihat buram. Itu penuh oleh malaikat. Keterangannya seperti itu. Terasa kalau nanti malam Lailatul Qadar itu dimulai dari nanti. Serang ini kok cetok, singgung biasanya panas, tapi pagi itu dia terang, tapi tidak terasa panas. Karena apa? Malaikat sudah menyelimuti bumi ini. Tadi yang diterangkan di sini, tanazzalul malaikatu waruhu Jibril fiha, mengelilingi bumi biizni rabbihim. Untuk apa? Malaikat itu untuk mengawasi hamba-hambanya yang mukmin, Pak, yang berpuasa dan yang mulai. Untuk dia apa? Urusannya itu diatur. Urusan apa? Urusan dunia kita dan akhirat kita. Coba renungkan, ada malaikat yang turun demi kita, demi yang berpuasa, demi yang tarawih itu. Masya Allah, nggak main-main. Betapa bumi ini sedang dihormati dengan penuh kehormatan oleh penduduk langit atas perintah Allah. Karena apa? Karena malam itu. Demikian Bapak Ibu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu terjadi hingga terbit fajar. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Allahumma amin. Setiap malam kita berdoa seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya ya, selalu memikirkan umatnya. Umatku iki piye sok ben nasibe neng akhirat. Beliau memikirkan betul-betul. Karena beliau itu sudah melihat sebagian alam akhirat. Alam yang sangat luas. Nasibnya bagaimana? Ada wilayah surga, ada wilayah neraka. Kalau kita adalah penduduk surga, maka Rasulullah mikirkan umatku harus punya tempat tinggal di wilayah surga itu. Harus punya istana, tempatnya. Harus punya kelengkapan kehidupan. Dipikirkan. Kados kula nak jenengan niku mikirke masa depan anak. Anakku kudu duwe omah, kudu duwe kesejahteraan. Itu kita mikirkan anak kita di dunia yang sementara. Sedangkan Rasulullah mikirkan nasib umatnya, terutama orang yang beriman. Terutama orang yang beriman. Loh, semua ini umat Muhammad, Pak. Harusnya semua ini tunduk kepada Muhammad. Tapi hanya sebagian kecil, yaitu orang yang beriman. Lah mikir ke wong mukmin iki Kanjeng Nabi, piye supaya sejahtera, bahagia di akhirat, itu dipikirkan. Itu ada di dalam jiwa dan hatinya Nabi. Tapi Allah ngerti. Gusti Allah itu ngerti nak jenengan mikirke anake. Jenengan iki mikirke anake. Wis tak sekolahke, wis tak didik, masa depan piye ya anakku, diketahui oleh Allah. Karena Allah itu mengetahui isi hati, isi pikiran kita. Nah, ketika Rasulullah itu memikirkan nasib umatnya, maka diutuslah Jibril pada waktu itu menurunkan surat Al-Qadar ini. Kemudian surat ini menjadi sumber kebahagiaan. Setelah dipahami, oh berarti Allah akan membantu, memberikan solusi jalan keluar kepada keprihatinan Nabi untuk umatnya. Nah, kalau jenengan itu mikir ke anak masa depan itu diketahui oleh Allah. Kemudian nanti ketika jenengan itu berpikir, Pak, udah mikir ya nasib anak. Kemudian terlintas apa itu? Ada ilham mungkin.
Nalika kula batek mikir ke anak, ndonga ke anak. Kemudian terlintas dalam pikiran. Nah, lintasan itu apa? Itu ilham. Kalau Allah memikirkan, kalau Rasulullah memikirkan umatnya, kemudian Allah mengutus Jibril memberikan keterangan dan wahyu. Umatmu pasti bahagia. Allahu Akbar. Surat ini menegaskan bahwa, hai Muhammad, keprihatinan kamu memikirkan umatmu dijawab dengan surat ini. Aku menurunkan satu malam, yang malam istimewa. Kalau umatmu ingin bahagia, biarkan dia mengerjakan ibadah pada malam itu. Allahu Akbar. Artinya apa? Ada jaminan di dalam firman Allah ini. Kalau umatmu menemukan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun tambah 4 bulan, kemudian dia mau memohon kepadaku, beribadah kepadaku, doanya mesti aku ijabah. Kalau dia mohon kesejahteraan dunia dan akhirat, aku mesti jamin. Lalu Rasulullah ini ayem Pak, tentrem Pak. Beliau dengan penuh keyakinan bahwa kita akan bahagia. Sehingga beliau itu bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Karena penuh keyakinan atas berita ini, maka Rasulullah itu sampai menegaskan, nak ngono semua umatku akan masuk surga dengan mudah. Karena apa? Ada fasilitas yang istimewa, ada nota spesial. Nah, tinggal sekarang kita berjuang mencari malam Lailatul Qadar itu. Untuk apa? Beribadah. Untuk sebaik-baiknya menjalankan puasa, rinone bengini beribadah. Sebaik-baiknya apa? Karena Rasulullah niku nggih kedudukannya sebagai hamba yang paling mulia itu juga bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Dan Kanjeng Nabi niku tenanan. Kita golek malam Lailatul Qadar untuk kesejahteraan dirinya. Lah pangkate kula jenengan niki napa? Kok mboten luwih semangat golek di sini lho Pak. Istrinya diajak, ayo kita mencari malam Lailatul Qadar. Anaknya dijak, mantunya dijak. Karena apa? Demi kesejahteraan di akhirat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanda-tandanya ya bisa diketahui ketika mulai matahari terbenam. Kalau nanti redup, mboten nonton udan sing terlalu-lalu nggih Gus Gur gerimis rintik-rintik malamnya. Ya, tetapi biarlah tanda-tanda nanti kita jelaskan. Tetapi kita adalah terus tiap malam kita berusaha. Karena yang paling aman adalah tiap malam jenengan itu pertama beribadah yang baik, puasa yang baik. Kali nyuwun, ya Allah anugerahkan aku malam Lailatul Qadar. Terus disuwun. Karena ada keterangan nih, barang siapa meminta diberi. Umpama nuwun sewu. Kok jenengan meleset karena ada hal-hal yang menghalangi ibadah Anda. Delalai ibu-ibu niku, gitu. Pas boten pareng poso gitu. Tapi sudah meminta kepada Allah. Ya Allah anugerahkan. Pentingnya doa itu di situ. Tiap malam berdoa, ya Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar untukku, untuk keluargaku. Amin Allahumma. Terus memohon itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam satu hadis ya Rasulullah itu menerangkan taharrau Lailatul Qadar fil witri minal asril awari min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Dan ini lebih terperinci lagi. Ada 10 Rasulullah itu kepengine supaya luwih titis golek niku, maka diperinci lagi oleh Nabi. Carilah. Kok jenengan awang-awangan ini? Ngertine bab Lailatul Qadar iki wis puasa itu 16 dino. Tapi masih ada waktu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah, yaitu
10 malam yang terakhir itu dicari. Nah kalau hari ini kita sudah memahami, sudah tahu, wis ngerti caranya, ya mulai malam 20 itu banyak orang yang beriktikaf. Maksudnya apa? Tenanan nyuwun ibadah dalu niku supados kepanggih malam Lailatul Qadar. Kemudian diperinci lagi oleh beliau Rasulullah, malam Lailatul Qadar itu ya di 10 lebih detail lagi Pak, di malam-malam ganjil. Subhanallah. Niki lah Rasulullah itu bimbing kula panjenengan umat dengan bimbingan yang serius, sungguh-sungguh. Kemudian apa? Didorong supaya bersemangat, tidak lemah semangat, tapi bertambah semangatnya. Nah 10 kok isih awan-awangan, wah 10 dino isih berat. Karena Rasulullah saking ngomongin itu ngoten, wis golek malam ganjil. Lah malam ganjil itu hanya 5 hari. Begitulah Nabi. Supaya kita bersemangat. Malam ganjil itu malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Subhanallah. Ini keterangan yang terakhir, tinggal malam yang ganjil ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lailatul Qadar adalah malam yang cemerlang. Malam yang tidak panas pada siang harinya. Atise mboten sepiro. Adem hawa dalune nika. Kemudian tidak ada awan yang tebal malam itu. Hujan tidak turun secara ekstrim. Hujannya biasa. Kemudian tidak ada angin besar. Anginnya normal mawon beres. Mboten nonton ya, angin-angin yang menimbulkan ketakutan. Dan tidak ada ya, kalau di sini pelemparan bintang-bintang terhadap makhluk jahat. Nah jenengan besok bintang cemlorot. Karena pada malam itu tidak ada satupun iblis yang ada di planet bumi. Karena planet bumi ini dikebai malaikat Pak. Silumo. Di malam Lailatul Qadar itu kebayaan ning dunya ala malaikat. Dosonjo silaturahmi. Kemudian diterangkan kalau jenengan waktu itu sedang ibadah nun sewu. Sesungguhnya malaikat itu mengucapkan salam kepada Anda. Assalamualaikum. Salam. Hanya jenengan boten krasa. Disapa? Anda sedang zikir, disapa? Assalamualaikum. Engkau akan sejahtera. Niki berbondong-bondong malaikat punya panjenengan. Assalamualaikum. Engkau hamba Allah yang akan sejahtera. Dan malaikat itu mengenal kita lah di sini. Ngenal siji-sijine menungso niki. Berapa banyak dikenal sak jeneng-jenenge. Jadi kalau malam itu jenengan ketitek di malaikat, sampai bakal digoleki sebenarnya. Aku bisa mengunjungi bumi, aku weruh sampeyan sedang zikir, sedang iktikaf, ya nganggo kopiah, rodok batik, kaos luwe dititeni. Lah sampai digoleki, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ayo kita dituntun kemana? Di ruang-ruang keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tanda-tandanya ya, yang ringkas seperti itu. Yang penting adalah ya, jenengan berdoa dan berusaha. Selebihnya biarkan Allah ya memperlakukan kita sesuai dengan kehendaknya. Kalimat ini masuk tawakal. Nah jenengan wis berusaha, wis donga, wis hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena ya, kalimat tawakal ini paling penting Anda ucapkan. Penting, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu penutup dari segala ikhtiar. Karena apa? Kalimat ini akan membawa Anda di dalam jaminan Anda pasti
aman, sejahtera, bahagia. Kalimat ini sudah terbukti. Nabi Ibrahim itu berjuang, dongo berjuang. Kemudian hasilnya apa? Kesulitan. Jenengan makanya berjuang, dongo jaluk, hasilnya Anda kesulitan. Anda bertanya, itu orang aku menangi orang. Nah, di kita itulah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim berjuang, justru menghadapi apa? Siksaan, kesulitan dari Raja Namrud yang sangat kejam, dilempar ke dalam api. Nabi Ibrahim itu setelah berjuang, berusaha berdoa, malah mendapatkan kesulitan. Tapi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu mendatangkan kenikmatan yang luar biasa. Diterangkan di dalam satu hadis, ketika malaikat Israel itu mau menjemput Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Nabi Ibrahim ketekan tamu. Kemudian Nabi Ibrahim sudah tahu tamuku Israel ini. Begitu mendekat atau ditakoni, kamu mau apa kemarin? Israel orang ngerti, padahal dia tahu kalau malaikat Israel itu tugasnya jabut nyawa. Tapi lihat Bapak Ibu, Nabi urung tentu Nabi urung tentu kalau Israel itu serta merta jabut nyawa. Nabi tidak mau terus berprasangka. Maka bertanya dulu, Israel kamu datang mau apa? Apa masih silaturahmi biasa? Atau mau mencabut nyawa? Ternyata Israel itu aku diutus untuk mencabut nyawa. Tapi lihat, Israel itu sangat kagum kepada Nabi Ibrahim, Pak. Kekaguman itu terungkap dalam pertanyaan, wahai Ibrahim, terangkan kepadaku. Niki Israel takok. Sedelok deh sampai ibu tak cukup nyawamu mati. Kapan kamu itu hidup bahagia? Kapan kamu Ibrahim? Sedangkan hidupmu itu penuh dengan kesulitan, dengan perjuangan. Kowe iki kapan urip seneng kapan? Kowe iki pangkate Nabi Allah. Kapan kowe urip seneng? Terangno. Ternyata Nabi Ibrahim menerangkan, hidupku yang paling indah sepanjang hayat itu hanya 3 hari ketika aku berada di dalam api. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 hari. Nabi Ibrahim itu urip berpuluh-puluh tahun. Tapi ada masa yang paling, menurut orang-orang yang awam, masa yang paling kritis, masa yang paling sulit, yaitu ketika beliau diikat, dilempar di tengah-tengah api. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, justru sepanjang hidupku itu aku bahagia, gur telung dino niku. Di dalam api itulah beliau beristirahat. Lah nak wong niku nyawanya pripun? Wong dibondok, dibakar. Kalau kita melihatnya seperti Namrud, pakai akal, tidak pakai iman. Kowe tak obong, selesai. Padahal enggak. Padahal Nabi Ibrahim justru kenikmatan terbesar di dalam hidupku setelah lelahku dalam perjuangan adalah ketika aku berada di dalam kesulitan. Allah Bapak Ibu, jenengan nanti mboten berada dalam kesulitan. Nanti Pak Untung tidak keadaan kesulitan. Allah Akbar. Tapi kita semua pernah. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika manusia itu diselimuti kesulitan, bahwa setiap kesulitan itu datang dari Allah. Termasuk Nabi Ibrahim itu dibakar, dilempar dalam keadaan terik, itu kan takdir Allah.
Hati-hati. Maka mari kita mengambil hikmah bahwa ketika jenengan itu berada dalam kesulitan, hati-hati. Sesungguhnya Allah sedang memberi kenikmatan. Hati-hati. Kita harus pandai memetik hikmah dalam kehidupan ini. Siapa yang pernah menghadapi penderitaan? Hati-hati. Nilai kehidupan Anda itu justru yang paling bernilai, paling dekat kepada Allah itu jenengan ketika dalam belenggu kesulitan. Allah. Maka ojo nasi panjenengan itu Rasulullah ngomel tidak ridho ketika Anda dibeli kesulitan dalam berbagai bentuk apa. Nur saya. Allah. Siapa yang tidak disentuh kesulitan, kesedihan panjenengan itu tidak sesulit dibakar api. Sedangkan Allah menerangkan di dalam kitab suci, sing diobong mawon itu bahagia. Aku membuat. Maka ketika setiap kita nanti dihadapkan kesulitan itu macam-macam. Jenengan cerita dhewe-dhewe wong sak sampean sing ngalami. Kula itu kesulitan, Pak. Kesulitan macam-macam. Kontrak omah, diusir pun nate. Tapi ternyata setelah kita mempelajari agama, ternyata saat saya paling dekat kepada yang maha kaya itu ketika aku sulit. Maka senanglah jenengan kalau Anda berada dalam kesulitan. Maksudnya apa? Gunakan ketika Anda menderita, nasib kok ini, ngurus anak kok angin, ngurus keluarga kok angin. Itu kesulitan bukan? Itu kesedihan kok. Ambil air untuk menghadap Allah. Ketika Anda memohon kepada Allah dalam kesulitan, itu Anda sedang memetik panen yang besar hanya untuk kebahagiaan akhirat. Kalau mau diwujudkan di dunia, karena itu sudah prerogatifnya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati, ada orang-orang nak jenengan teliti di dalam kisah-kisah. Ono wong niku di Quran banyak. Tapi kita sebagian ambil cerita di tengah masyarakat. Banyak orang itu yang dibelenggu kesulitan. Orang usah ning akhirat. Begitu kesulitan itu dihadapi dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku berserah diri kepada Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus berangsur-angsur atas kehendak Allah, Pak. Ibu, kesulitan kita diganti dengan kebahagiaan di dunia. Cerita seperti itu banyak. Tetapi yang pasti kesulitan orang yang beriman ketika hidup di dunia kita sikapi dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Anda dipastikan akan mundur kebahagiaan atas ridhonya kesulitan di dunia. Amin Allahumma amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Betapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kesulitan. Kesulitannya Nabi Muhammad itu melebihi kesulitannya Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Muhammad itu ngemong berjuang menyelamatkan umat yang jumlahnya banyak, umat modern, umat yang cerdas. Sekarang ini sulit, dan waktunya beliau sudah kembali. Saya diselamatkan ini sehatnya sampai hari kiamat. Itu umat Muhammad harus diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim sudah selesai, Nabi Isa sudah selesai, tapi Nabi Muhammad itu anak putune jenengan itu kudu diselamatkan. Itu yang beliau pikirkan.
Kesulitannya kayak nopo luar biasa. Tetapi kesulitannya Nabi Muhammad itu dijawab oleh Allah. Umatmu mesti masuk surga kalau dia mau menjalankan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Petunjuk ini gimana? Baru satu hal. Nak sampean semangat mencari Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup, seakan-akan Anda itu beribadah 100 kali 83 kalau satu kali. Lah nek jenengan iku menangi nggih ping 10, berarti Anda itu beribadah dalam kurun waktu 830. Itu Nabi menjadi punah bombong. Oh, berarti umatku ora kalah kami umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu dulu ada seorang hamba yang sangat mengagumkan. Beliau Nabi Nuh. Rasulullah itu diberitahu di pada zaman umat Nabi Nuh ono wong sing umure 500 tahun Pak Nuh sewu iki. Aja mbok tiru kan. Kerjaannya kok sholat bikin. Sehingga wah, dekatnya sama Allah luar biasa. Nabi Muhammad kagum. Tapi kita nun sewu nak jenengan burun, nak jenengan niku poso menangi 1 kali umure sampean gur swidak. Kaya aku swidak ji, sesuk mati misal wis kaya ibadah selama 83 tahun. Tapi nak menangi ping 10 berarti kita 830. Itulah yang menyebabkan Rasulullah niku bongbong seneng. Ya Allah, nak ngono modalena. Berarti umatku memiliki kesempatan untuk membawa bekal amal ibadah yang banyak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan kula dipikirke oleh Nabi Muhammad. Piye supaya jenengan kula mati kondur ning ngarsane Gusti Allah membawa bekal yang banyak lho niki. Nah Nabi mikirke kula sangu mati kok piye carane dipikirke. Lah terus jenengan malah mboten mikirke nyuwun sewu lho. Nggih ampun to nggih. Lah niki batek niki. Sangu mati ku apa niki? Batek. Aku kok mati sangu ku apa? Lah malam Lailatul Qadar itu ilmu dari Allah. Anda diberi kesempatan untuk apa? Untuk membawa berkah sebanyak-banyaknya menghadap Allah. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bakal hidup di sana itu kekal abadi. Nak sangu nih boten cukup. Waduh susah. Jadi ada 2 figur, kita beri contohnya. Satu figur orang yang sukses, bahagia, terhormat, kaya raya di dunia, yaitu siapa? Fir'aun. Sukses, tapi dia tidak mau sujud, sangu akhirat betul, zikir. Akhirnya apa? Si kaya di dunia ini paling menderita di akhirat, karena harta itu memang tidak dibawa. Kain kafan itu kan betul-betul kantong itu. Nah amal ini lah. Nah senten pikiran nih kiri nomor ini kuno aku kudu golek sangu mati. Lho Pak kula kudu golek sangu donya kerja nggih, tapi kerja niki niate bismillah ibadah. Jenengan kerja, kula nggih kerja. Nara kerja nggih. Tapi niatnya niku ibadah. Fir'aun kerja, Qarun kerja niku. Qarun niku kan ahli tambang. Qarun niku ahli tambang sehingga dia mempunyai emas yang banyak. Tapi matinya melarat di akhirat. Nah sedangkan ini ada hamba Allah, ahli ibadah, miskin orang di rumah. Namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu budak, tapi dianugerahi iman oleh Allah, sehingga dengan imannya beliau menjalankan ketakwaan perintah Allah. Gaweane ini apa? Sederhana.
ibadah andalannya hanya muadzin. Bilal itu ibadah andalannya satu muadzin. Seneng azan. Boten qiyamul lail. Boten sedekah. Ada. Kemudian yang kedua amalan andalannya ada sholat sunnah wudhu. Bilal itu dua amalan, bahkan ini tidak disunahkan oleh Nabi. Bilal itu diberi ilham oleh Allah agar wudhu senang melakukan sholat sunnah, kemudian dibenarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Bilal yang menderita miskin papa di dunia, durung mati niku wis dicepaki surga. Nabi nggak ngendika, kamu ahli surga. Amalannya Bilal itu dilihat hasilnya oleh Rasulullah. Engkau sudah memiliki kehidupan yang baik, yang sejahtera di akhirat, yaitu surga. Bapak Ibu, kita akan hidup di wilayah surga. Amin. Allahumma. Tetapi kita harus punya, harus punya istana, harus punya halaman, harus punya berkah. Nah kita ini bangun istana tiap hari dengan amalan-amalan Anda. Nah Anda ini membangun bekal, mencari bekal untuk akhirat, maka carilah bekal untuk akhirat. Meskipun panjenengan semangat golek kanggo dunya, tapi lebih semangat golek kanggo akhirat. Bola bali yang ditekankan itu Pak, semangat golek dunya. Monggo wong sampean wis semangat ya urung tentu hasilnya nggih to. Tetapi lebih semangat mencari akhirat. Jenengan semangat golek akhirat, hasilnya ya urung tentu. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang diperlukan adalah ilmunya. Sing titis nak golek sangun itu. Sing titis. Adalah ilmu yang luar biasa, pahalanya itu sholat tepat waktu, majelis taklim. Barang siapa berjalan ke majelis ilmu, dimudahkan jalannya ke surga oleh Allah. Jadi amalan-amalan yang fadilahnya besar, pahalanya besar. Dalam hal ini amalan apa? Ibadah di malam Lailatul Qadar. Masjid Mujahidin ono mau iktikaf 71. Ono sing mulai dari malam pertama iktikaf, sangu pakaian patang setel. Diparani keluargane sampai nanti malam takbiran. Lan jenengan monggo nak ngersake ngoten iktikaf bareng untuk atau mau sendiri-sendiri monggo. Saking tenanane niku kita perlu dorongan semangat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu untuk beramal kebaikan, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi ya kita semua semoga menjalankan puasa, kemudian qiyamul lail dari mulai malam pertama sampai malam sekarang, semua menjadi amalan yang imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Amalan yang kita kerjakan berdasarkan iman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diterima. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana wa tammin taksirana. Ya Allah, mohon ya Allah, terima ya Allah amalan kami ya Allah. Kalau ada kesalahan ya Allah, sempurnakan dengan rahmat dan ampunan-Mu. Terima puasa kami ya Allah, terima qiyamul lail kami, terima istighfar kami, terima taubat kami ya Allah. Hamba berdoa di saat hamba menjalankan perintah Engkau ya Allah, di saat hamba berpuasa, sedangkan Engkau lewat lisan Rasul-Mu menjanjikan doa orang yang berpuasa pasti Engkau kabulkan ya Allah.
Izinkan aku berharap besar ya Allah atas kelemahan dan ketidakmampuanku ini. Memohon kepada Engkau yang rahmat-Mu sangat luas, yang ampunan-Mu tanpa batas. Ya Allah, dengan saling bersaksi di antara kami, ampuni semua dosa kami, terima semua amal kami, masukkan ya Allah kami bersama-sama ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.